Selamat datang dalam podcast Polisi Oh Polisi. Kami ada untuk membahas tentang polisi, pekerjaan polisi, dan permasalahan polisi. Oke, selamat siang Mas Herianto, Bang Aritonang. Selamat siang. Selamat siang, Mas Beto. Kita bincang-bincang lagi. Perbincangan siang ini adalah tentang mengapa polisi harus diawasi dalam pelaksanaan tugasnya. Menurut Bang Aritonang kenapa? Ya, polisi itu tugasnya luas, Mas, dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ketika bersentuhan inilah potensi untuk terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan tugas itu sangat terbuka. Perlu pengawasan. Polisi itu jumlahnya besar, 400.000 yang tersebar di seluruh Indonesia. Bayangkan Mas, kalau polisi ini tidak punya sistem pengawasan, bagaimana mengendalikan tugas-tugas yang ada di pedalaman. Itu paling tidak kenapa polisi itu perlu diawasi. Sebagai penegak hukum, polisi harus bisa menjadi contoh pelaku hukum yang tertib. Nah, ini saya kira perlu dilakukan pengawasan. Menurut Mas Arianto gimana, Mas? Ya, saya ingin menambahkan ya, menegaskan kembali betapa luasnya tugas polisi itu. Tugas polisi secara umum itu memelihara kamtipmas, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Kalau dijabarkan tugas itu ya, untuk memelihara kamtipmas sendiri, tugas polisi banyak sekali tuh. Isinya mengatur jalan lah, kemudian memanggil orang kalau ada kesalahan, kemudian menyelesaikan masalah di lapangan, termasuk kalau di dalam penegakan hukum itu lebih banyak lagi tugas-tugasnya. Secara detail diatur dalam KUHP gitu ya. Dalam pelindungan dan pengayoman juga demikian. Kita melindungi orang, mengamani dan sebagainya. Ya, tugas yang luas itu kemudian dilampiri dengan kewenangan yang sangat luas. Di mana kewenangan itu diemban oleh polisi bukan hanya dari yang pejabat saja, tapi sampai polisi yang terdepan itu mengemban kewenangan itu. Yang itu sangat rawan sekali terjadinya pelanggaran penyalahgunaan kewenangan. Dan yang dilihat oleh masyarakat adalah yang sehari-hari kebanyakan yang dirasakan itu menyusahkan masyarakat. Gitu. Sehingga masyarakat otomatis menuntut polisi itu harus diawasi lebih ketat karena dia sangat besar kewenangannya dan sangat mudah sekali disalahgunakan. Kalau tidak, maka kita akan repot nanti. Gitu. Kira-kira itu, Pak. Pertanyaan berikutnya adalah, bukan pertanyaan ya, inti dari masyarakat minta polisi diawasi itu adalah karena takut polisi suka-suka, semaunya sendiri, Ya. menyalahgunakan kewenangannya. Kewenangannya. Kan begitu? Ya. Pertanyaan saya berikutnya, Bang Aritonang, apakah pengawasan itu sudah ada? Kalau sudah ada, seperti apa? Ya, sebenarnya di internal kepolisian atau di organisasi kepolisian, bentuk-bentuk pengawasan itu atau pengawasan itu sudah cukup lengkap ya. Di internal ada pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat. Ada yang dilakukan oleh Propam. Ada yang dilakukan khusus di bidang penyidikan, Korwas penyidik, pengawasan penyidik. Ada yang dilakukan oleh setiap komandan yang dinamakan dengan pengawasan melekat. Built-in control bagi semua pimpinan pengawasi anak buahnya. Kemudian di eksternal juga ada. Mulai dari DPR, pengawasan oleh Kompolnas, ya, pengawasan dari lembaga-lembaga masyarakat. Bahkan pengawasan masyarakat pun dilakukan dan dihimbau untuk terus diadakan. Sebenarnya sudah sangat lengkap. Tetapi kita melihat bahwa tadi Mas Arianto mengatakan tugasnya banyak, ya, jumlahnya banyak, wilayah kerjanya sangat luas seluruh Indonesia. Kalau tidak diawasi ini sangat mungkin terjadi penyimpangan. Ya. Siapa yang bisa mengawasi 400.000? Apalagi kalau tidak diawasi.
ya, yang tersebar dari seluruh Indonesia ini saya kira bentuk-bentuk pengawasan yang sudah ada. Ya, apakah pengawasan yang sudah disebutkan Bang Aritonang tadi, ada internal, ada eksternal, itu apakah sudah cukup menurut Mas Arianto? Baik, terima kasih. Jadi intinya ya, betapa ketatnya pengawasan polisi itu tadi sudah disampaikan oleh Mas Rikola. Ada pengawasan internal dan eksternal. Internalnya secara singkat atasan, kemudian ada propam, ada irwasum, ada LS, apa ya, ada atasan dan sebagainya ya. Kemudian eksternalnya ada tadi macam-macam juga, ada Kompolnas, ada Komnas HAM, ada DPR, ada Ombudsman, ada LSM dan sebagainya. Jadi sudah berlapis-lapis itu pengawasannya. Tetapi ternyata dengan objek yang demikian luas dan banyak polisi itu dari tingkatan atas sampai bawah, ternyata lapis-lapis itu masih belum memadai menurut saya. Jadi dengan kata lain masih belum efektif. Coba kalau kita lihat saja ya dari internalnya sendiri gitu ya. Atasan dengan bawahan. Melihat sehari-hari tadi di polsek gitu. Tapi kan karena yang tugas itu kan di lapangan, kadang-kadang kita nggak ngelihat di lapangan dia bisa nangkap orang, kemudian dilepas sendiri, dimintain duit dan sebagainya itu kita kan nggak ngerti kalau apa hanya di belakang meja. Apalagi sistem komunikasi belum belum canggih seperti sekarang ini ya. Jadi intinya dari setiap model pengawasan itu sejauh ini masih ada yang kurang efektifnya. Contoh lagi mengenai sekarang kalau ombudsman misalnya ya, kan itu pengawasannya hanya di bidang administrasi saja, sehingga kurang gigit sekali ya. Kemudian dari Kompolnas sendiri, Kompolnas kan punya kewenangan yang besar itu di seluruh pengalaman sebagai pengawas polisi yang mempunyai kewenangan menampung semua keluhan masyarakat kalau ada terjadi penyimpangan kan itu. Yang diawasi kan seluruh polisi 400.000 ya. Yang mengawasi Kompolnas kan cuma 6 orang kan Mas. Di 9, 9 dengan yang ini ya, yang dengan 3 tiga menteri. menteri itu. Ya, Nah itu 9 orang suruh ngawasi seluruh Indonesia kan. Akhirnya kan cuma menunggu laporan yang masuk, kemudian disampaikan pada polisi. Padahal yang terjadi kan keluhan itu kan seluruh Indonesia gitu. Itu dari Kompolnas itu sendiri ya baru ya. Kemudian masih dari lembaga-lembaga lainnya masih jadi kalau kita rinci itu seberapapun ketatnya pengawasan itu masih kurang maksimal terus. Jadi kita harus berusaha secara kontinu membangun pengawasan yang lebih intensif dan efektif agar polisi itu bisa terawasi dan meminimalkan terjadinya hal-hal yang dikeluhkan oleh masyarakat itu. Saya kira itu sebagian ya, mungkin masih banyak lagi yang bisa dionceki itu mana yang kurang efektifnya pengawasan polisi itu. ya. Saya ingin sedikit nostalgia. Kita pernah jadi Kapolsek yang punya anak buah kurang dari 10, kemudian sampai belasan, ya, sampai dengan jadi Kapolda puluhan ribu anak buah. Bang Aritonang, gimana mengawasi anak buah? Ya, kalau saya coba mengidentikan dengan pengawasan dalam keluarga, kita dalam keluarga, anak saya 2. Begitu keluar rumah saya sudah sulit mengawasi. Walaupun saya coba membangun sistem, misalnya pengawasan lewat jarak jauh dengan menelepon dia Hmm. di mana. Dia kan bisa jawab, saya di sini. Saya tertolong sekarang, saya video call. Ya, kan? Ah, itu keluarga yang hanya 2 putra saya. Bagaimana dengan polsek ya yang katakanlah antara 15 sampai 25 yang kecil. Ya, Polsek ada yang anak buahnya 200 loh ada sekarang. juga yang Ya, 200 ya, ya. tapi yang kecil seperti di pedalaman. Keluar kantornya udah nggak tahu. Telepon tidak punya, ya kan? Kemudian hubungan-hubungan yang lain dia nggak tahu. Akhirnya dia percaya saja apa yang dilakukan. Barangkali hal-hal seperti ini harus kreatif, inovatif membentuk cara-cara. Misalnya meminta bantuan masyarakat.
tolong ya kalau lihat anggota saya macam-macam, telepon ke saya. Atau tolong ya, kamu setiap 5 menit atau setiap 30 menit telepon lapor kamu di mana. Dan sebagainya. Harus creative thinking lah. Membentuk model-model pengawasan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Yang penting, dimanapun anak buah itu berada, dia tahu apa yang diperbuat, apa yang dilakukan. Dia tahu kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran secara cepat, sehingga cepat diperbaiki. Ini barangkali yang saya katakan di awal tadi, perlu bentuk-bentuk pengawasan melekat, bentuk-bentuk pengawasan masyarakat itu dibangun oleh setiap pimpinan, sehingga sumber atau organ yang membantu dia mengawasi itu boleh manusia, boleh benda, sistem kontrol, CCTV dan sebagainya, itu kan betul-betul pengawasan juga. Itu barangkali Mas. Oke, pertanyaan kepada Mas Saya Arianto. ingin menambahkan sedikit ya, pengalaman sedikit tadi mengenai bagaimana Oh, boleh, saya kan boleh. tadi Mas Bekto Ya. tanya pengalaman dulu jadi pimpinan. Nah, saya ingin sharing ini. Dulu ketika saya jadi pimpinan di wilayah itu, Mas, dengan asumsi bahwa polisi itu kadang-kadang kan masih dirasakan menyakiti masyarakat, menyulitkan masyarakat, tidak ramah kepada masyarakat. Dulu pernah saya katakan setiap apel pagi kita melakukan ikrar. Jadi ya kayak orang norak itu, tapi setiap apel pagi di Polres, di Polsek, di Polda ikrar. Pada hari ini saya sebagai polisi Indonesia berikrar. Hari ini aja saya tidak akan menyakiti masyarakat. Kedua, tidak akan menyulitkan masyarakat. Yang ketiga, bersikap ramah kepada masyarakat. Itu maksudnya untuk menanamkan terus gitu ya, supaya tertanam di dalam benak masing-masing anggota itu, supaya dia terkontrol dengan ikrar itu tadi. Ya, Yang itu kedua, membangun self control. ya itu Bagaimana antara self control untuk dirinya ya, sendiri. karena kan kita nggak mungkin bisa di lapangan ya. Tapi setidaknya itu mengingatkan dia setiap hari itu. Ya. Yang kedua, supaya masyarakat mudah menyampaikan pada kita keluhannya, saya pasang itu nomor handphone Kapolda di sana kan cuman baru ada, karena saya Kapolda di pelosok ya. Jadi taruh di koran, inilah nomor HP Kapolda, dan HP ini tidak dipegang oleh ajudan, dipegang oleh Kapolda. Sehingga setiap HP yang masuk, telepon yang masuk mau jam 12 malam itu langsung on hand gitu. Dan seketika itu juga kita respon. Kayak gitu tuh antara lain ya, inovasi dalam rangka meningkatkan pengawasan. Dan itu pun hasilnya juga ya lumayan meningkatkan. Setiap ada kejadian, entah anggota yang salah minum minuman, itu ada, lucu nggak Mas ya? Seorang baru tamat dari Sebara, Sersan ya, itu meramaikannya itu minum minuman keras Mas. Pagi dilantik, saya udah kasih tahu ya, kamu harus begini, begini, begini. Malamnya adalah Pak, iya, Pak, ini di jalan ini anak buah Bapak lagi minuman keras. Saya langsung telepon Propam, cek gitu. Udah ketangkap. Itu contohnya ya, bahwa banyak kiat untuk meningkatkan pengawasan ya, dengan cara memberikan fasilitas orang melaporkan pada kita. Saya kira banyak contoh-contoh tempat lain yang mungkin Mas Bekto sendiri, Mas Aritonang juga punya pengalaman yang seperti itu. Terima Intinya kasih. bahwa sebagai atasan itu punya banyak kiat, Ya, banyak punya jurus untuk mengawasi anak buahnya. Kembali kepada Mas Arianto, setiap polisi itu mulai dari pendidikan sampai tugas itu kan terikat yang namanya doktrin Tribrata Catur Prasatya. ya, Setiap polisi itu tunduk kepada aturan pidana. Setiap polisi itu terikat kepada peraturan disiplin Polri. Ya. Dan setiap anggota polisi itu terikat pada kode etik profesi. Ya. Menurut Mas Arianto, apa itu belum cukup gitu? Iya, saya udah katakan tadi ya, bahwa perangkat-perangkat yang dikeluarkan itu sangat banyak dan berlapis-lapis.
mulai dari aturan disiplin itu adalah ketaatan kepada aturan tugas, ya gitu ya. Kemudian misalkan waktu dan tempat, misalkan kita manggil orang itu harus tepat waktu dan nggak boleh menerangkan, misalnya gitu. Termasuk juga kode etik yang sifatnya kepatuhan ataupun kepantasan kita dalam menghargai HAM itu ya. Jadi ukurannya sangat nggak jelas, tapi kira-kira justru kepada masalah etika gitu. Dan kemudian pada aturan pidana. Kalau polisi melanggar, kan polisi kan tunduk kepada peraturan pidana umum ya. Jadi tidak ada pengecualian bahwa anggota yang melanggar itu kemudian bebas daripada tuntutan pidana. Tetapi di dalam prakteknya kan itu tidak semulus yang dibayangkan. Di samping adanya keengganan dari para polisi itu sendiri, kebanyakan kalau untuk memang ini dilema ya. Polisi itu kalau mau mengungkap keburukan anggotanya, nanti khawatir, wah kok polisi kok kayak gitu. Aib Jadi sendiri. citra yang sudah dibangun dulunya itu justru dengan kayak gini ini kayaknya menjadi menurunkan citra. Akhirnya apa? Kurang transparan di dalam menerapkan tindakan itu. Jadi dianggap oleh masyarakat bahwa itu kok nggak ditindak, gitu kan. Jadi emang ini suatu dilema juga. Jadi intinya gini Mas Bekto ya, perangkat sudah jelas lengkap mulai daripada ikatan moral tadi dari Hmm. Tribrata, Catur Prasatya, dan kemudian peraturan-peraturan norma-norma yang menyangkut disiplin etika dan pidana itu tadi. Tetapi dalam prakteknya, walaupun sudah seintensif apapun, gitu, tetapi itu belum terpublikasikan pada masyarakat sehingga dianggapnya polisi belum serius untuk memberikan pengawasan pada lingkungan. Sementara itu mungkin kalau kaitannya dengan itu. Kalau berbicara polisi dianggap belum serius. Kalau kita buka di Google secara terbuka nih, laporan Kadif Propam, itu ribuan yang ditindak polisi itu, yang melakukan pidana bisa kita lihat. Yang melakukan pelanggaran disiplin bisa kita lihat. Yang melakukan pelanggaran kode etik itu juga banyak. Apakah ini masih belum efektif atau masih banyak yang di luar yang dilaporkan itu? Gimana Bang Aritonang? Ya, kalau kita lihat secara keseluruhannya, barangkali menatanya tidak boleh parsial. Kita harus mulai melihat ini orang polisi ini bagaimana sih kurikulum pendidikannya, bagaimana cara menanamkan nilai-nilai kepatuhan, ketaatan, disiplin itu. Kita pernah mengalami, dan kita mengalami bukan hanya mengucapkan, satu ketaatan, kepatuhan, disiplin tidak mungkin bisa ditegakkan tanpa kekerasan. Sehingga perlu penanaman yang keras. Kalau kita lihat misalnya di rambu-rambu lalu lintas, rambu-rambu itu kan sudah segitu banyak aturan-aturan, tetapi masih saja dilanggar. Apakah yang salah rambu-rambunya masih kurang, atau pengawasnya yang tidak ada, ya, sampai simbol ungkapan kehadiran polisi tidak boleh digantikan teknologi. Oke, teknologi dibuat, polisi pun hadir, masih juga pelanggaran. Kembali kita melihat ke moral si pelanggar ini, ya. Dia bagaimana terbentuknya nilai-nilai kepatuhan pada dirinya. Ini kita sama aja dengan masyarakat. Masyarakat kita dia ikut, ada tanda stop dia berhenti. Tapi begitu melihat kiri kanan ada yang mulai coba-coba dia ikut, ya. Jadi pengawasan apa lagi pada masyarakat? Pengawasan itu perlu, tetapi satu hal yang menurut saya juga sangat penting adalah bagaimana proses penanaman nilai-nilai ketaatan, kepatuhan pada aturan yang mungkin dia dapat di keluarga, dilengkapi di sekolah, disempurnakan di pendidikan kepolisian. Ini yang harus terus-menerus mungkin kurikulumnya diperbaiki, model-model pelatihannya, sehingga anggota Polri itu muncul di lapangan, diawasi, oh tidak, saya taat pada aturan. Gimana cara kita
menanamkan itu hal yang penting kita pikirkan saya kira. Atau Ya, dipikirkan Polri lah. ya. Saya pikir keluhan dari masyarakat terus ada, polisi juga terus berupaya Ya, betul. untuk meningkatkan pengawasan, termasuk bekerja sama dengan masyarakat. Ya, Ini pengawas tuh begitu banyak, termasuk masyarakat punya Ya. punya hak untuk mengawasi. Saya, LSM ya, ada kan? termasuk LSM. Mas Arianto, saya mau nanya, kira-kira saran apa Ya, kepada masyarakat untuk pengawasan terhadap polisi ini? ya. Nomor satu ya kalau menurut saya itu yang paling ketat mengawasi polisi itu adalah masyarakat. Karena dialah yang menerima perlakuan sehingga tidak mengenakan dan sebagainya itu tadi. Makanya ya kuncinya nomor satu adalah dari masyarakat itu sendiri, yaitu berani dia melaporkan setiap terjadi hal-hal yang merasakan dirinya tidak enak. Tapi di sini juga harus disertai dengan kedewasaan. Artinya yang dilaporkan itu apakah memang betul-betul tindakan polisi yang tidak bagus. Jangan sampai yang dilaporkan itu hanya cuma cerita-cerita hoax gitu ya, dilaporkan bahwa itu dianggap sebagai pelanggaran polisi. Jadi intinya adalah keberanian masyarakat untuk melaporkan kepada atasan ataupun institusi ataupun jalur-jalur yang lain, bisa tadi lewat Kompolnas, bisa Komnas HAM dan Ombudsman, mengenai perilaku polisi yang di lapangan yang dianggap kurang tepat. Itu nomor satu ya. Kemudian itu juga harus disertai dengan kesiapan daripada polisi untuk menyiapkan jalur-jalur sehingga masyarakat itu mudah melapor dan tidak takut melapor. Saya kira sementara itu Mas, mungkin ada lagi yang memberikan saran, silakan Ya, Mas Aritono. kalau dari saya pengawasan masyarakat itu ya tadi sudah disampaikan masyarakat. Tapi satu hal yang perlu juga ditanamkan pada masyarakat itu satu sikap mengatakan tidak terhadap semua bentuk penyimpangan. Itu sudah salah satu bentuk pengawasan. Tidak terhadap satu tawaran-tawaran yang melanggar hukum. Sehingga petugas itu merasakan, oh ini masyarakat tahu tuh bahwa yang saya lakukan ini enggak benar. Jadi itu pengawasan juga menurut saya. Jadi kalau kita ingin melihat petugas kita baik, tertib, sesuai yang kita harapkan, kita juga jangan memberi peluang untuk diajak, apalagi mau berkompromi dengan semua bentuk-bentuk pelanggaran. Ini perlu saya. Tidak, katakan tidak. Oke, makasih. Mas Arianto, masyarakat tuh kan kadang bingung, mau melapor pelanggaran polisi itu kepada siapa? Apakah hanya kepada polisi saja atau gimana, Mas? Ya, banyak saluran pengawasan untuk Polri tadi sudah sampaikan ada lembaga-lembaga yang di luar bisa Kompolnas, Komnas HAM, kemudian Ombudsman, kemudian DPR dan sebagainya. Itu merupakan saluran yang bisa ditempuh oleh masyarakat untuk melaporkan hal-hal yang kurang mengenakan itu tadi. Tapi saya pikir sekarang zaman teknologi yang mestinya dipikirkan oleh Polri ya supaya peningkatan pengawasan itu bisa betul-betul signifikan, sediakanlah sarana digital untuk masyarakat itu menyampaikan laporan mengenai pengawasan tindak polisi di lapangan. Sehingga itu akan menutup kelemahan-kelemahan tadi itu, pengawasan yang di lapangan yang masif itu, sementara jumlah kita masih terbatas, melalui saluran teknologi itu paling tidak akan memudahkan masyarakat melaporkan mengenai hal-hal yang terjadi dan perlunya peningkatan pengawasan polisi. Saya kira itu Mas yang bisa saya sampaikan. Ya, artinya masyarakat tidak enggan melapor kepada polisi, Ya, sebaiknya tahu melapor itu bukan hanya kepada pengawas internal, tapi juga boleh kepada pengawas ya, eksternal, kan begitu. ya, Tapi kan tidak boleh melaporkan itu berupa fitnah, Mas. ya, Seperti betul. yang orang menjelek-jelekkan polisi, bodoh, goblok, korupsi, dan sebagainya, akhirnya jadi tersangka kan begitu. Gimana Ya, pengertian itu? iya, saya kira di samping kita membuka atau polisi membuka saluran untuk menampung, polisi juga harus bisa memberikan jaminan kepada masyarakat yang sudah berpartisipasi melakukan pengawasan pada polisi. Pasti ada yang merasa dirugikan, ya, dia dilaporkan. Tapi kepada masyarakat yang melakukan pengawasan ini harus diberikan satu jaminan, ya,
bahkan bila perlu diberi reward agar masyarakat berani, percaya, dan tidak menimbulkan masalah di belakang hari. Jangan inginnya baik, terus dia diintimidasi, diteror lagi kan. Ya udahlah, karap mula dia nggak mau tahu ya. Kita harap jangan seperti itu. Jadi mari masyarakat diberi apresiasi terhadap kesediaannya membantu melakukan pengawasan. Paling tidak jangan dipersulit atau ada jaminan bahwa dia tidak akan mendapat kesulitan dengan apa yang dia lakukan. Sepanjang yang dilakukan itu tadi sudah disampaikan bisa dipertanggungjawabkan, bukan fitnah apalagi hoax. Saya kira begitu, Mas. Makasih. Berikutnya, ini saran kepada polisi nih. Polisi sekarang kan punya program presisi Presisi. bagus sekali. Tidak menutup kritik dari masyarakat. Mas Haryanto sarannya gimana kepada polisi? Ya, saya kemarin terpengerangah ya dari statement daripada Pak Kapolri sendiri itu. Bahwa di dalam presisi ini, polisi harus jangan alergi pada kritik. Istilah beliau mengatakan begini, bagi saya Pak, kritik itu ibarat obat. Sepahit apapun akan saya minum supaya saya sembuh. Gitu. Hebat ya. Ya, hebat itu menurut saya. Jadi contoh yang gampang. Kemudian sebaliknya, kalau saya dikasih gula, saya harus hati-hati. Itu enak, tetapi bisa bikin saya sakit. Nah, makanya itu ya saran kita ya kepada Polri itu, nomor satu, di dalam era reformasi ini, polisi harus siap menerima kritik, perbaikan, dan sebagainya secara terbuka. Dan yang kedua, memfasilitasi para masyarakat yang berani melapor secara konsekuen. Di samping sarananya juga dijamin ada tindak lanjutnya secara transparan sesuai dengan presisi kan. Sehingga masyarakat yakin sudah percaya memang ada suatu perbaikan dan ada responsibilitas daripada polisi untuk memperbaiki kekurangannya itu. Saya kira itu Mas saran yang pada polisi yang perlu ditekankan untuk meningkatkan pengawasan pada polisi. Tidak alergi kritik, mau menerima laporan untuk menjadi bahan introspeksi. Cuman kan masyarakat juga bingung. Ini lapornya kepada siapa? Karena masyarakat itu juga lapor ke 110, 112, kadang-kadang tidak ditanggapi. Gimana Bang Aritonang? Ya, tadi kita mengharapkan janganlah lagi kita hidup di era jargon-jargon. Ya. Oh ini sudah ada salurannya, ini sudah ada. Ketika dites oleh masyarakat, tidak ada yang respon, tidak ada yang tangkap. Ada Itu kan jawabannya. jargon namanya. Sudah ada nomor sekian. Masyarakat ingin betul-betul apa yang disebutkan itu satu kata dengan perbuatan. Jadi kata kunci tadi yang disampaikan Mas Arianto, di samping laporannya dapat sampai dengan cepat, masyarakat bisa melihat, mengetahui bahwa laporan itu direspon, ditindaklanjuti, katanya Mas Arianto bilang. Ditindaklanjuti dan itu transparan dilihat. Ini akan membuat masyarakat merasa puas. Apa yang disebut dengan kritik atau saran itu diterima, ditindaklanjuti untuk ke arah perbaikan. Tapi kalau 1-2 kasus ini tidak ada tindak lanjut, ya sudah, masyarakat akan malas. Ya, saya tertarik kaitannya saran kepada polisi. Mas Arianto dulu waktu jadi Kapolda di Sulawesi Tengah, kasih saja nomor handphonenya di koran Taruh di di koran. Palu. Ya, orang langsung begitu. Kita tahu bahwa sekarang Kapolda Jambi melakukan itu dan Ya. dijamin malah sudah lebih maju ya karena Pakai sistem, kontrolnya ada. sistem. Ya, intinya bahwa masyarakat lapor diberi saluran dan pasti Direspon. ditindaklanjuti. Kan itu. Ya. Ya. Terima kasih banyak obrolannya siang ini. Para pemirsa, terima kasih banyak sudah memperhatikan obrolan kami. Ini obrolan kami tentang polisi yang harus diawasi. Masyarakat mohon untuk tidak ragu-ragu melaporkan perilaku menyimpang polisi selama diikuti dengan fakta. Dan kepada polisi diharapkan untuk bisa
lebih respon terhadap laporan masyarakat untuk introspeksi, untuk perbaikan. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah menyimak podcast kami. Silahkan subscribe, like, share, dan berikan komentar Anda.